Seperti biasa, karena spoiler episode 142 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sinar matahari menyelimuti bagian dalam menara batu di belakang Gunung Paviliun Bintang Jatuh setelah Xiao Yan berhasil menguasai teknik menciptakan tapak surgawi agung. Guru, pemurnian tubuh akan segera dimulai. Apakah sudah siap? Xiao Yan mengeluarkan kerangka Douzun Bintang 4 milik Feng Zunze dan meletakkannya dengan lembut di atas panggung batu. Ya, Yao Lao mengangguk dengan sikap serius. Feng Lao, pemurnian tubuh, dan proses penggabungan kali ini mungkin memerlukan waktu. Jangan biarkan siapapun memasuki menara batu selama periode waktu ini. Kamu dapat yakin, wajah Feng Zunze muram saat dia mengangguk. Jika Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya, Paviliun Bintang Jatuh akan dapat menguat dengan cepat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia perlahan-lahan menenangkan pikirannya, menjentikkan jarinya. Botol giok yang berisi pil pelebur darah penumbuh tulang perlahan melayang ke arah Yao Lao. Kemudian, dia sekali lagi menjentikkan jarinya, botol giok yang berisi esensi darah Phoenix muncul, dan meneteskannya pada mayat. Seketika, warna putih pada kerangka berubah menjadi warna hijau kemerahan. Setelah itu, api 3000 terbakar. Xiao Yan segera menyelimuti kerangka. Pemurnian dan pembakaran berlangsung hampir seharian penuh. Pada saat ini, warna hijau merah pada kerangka tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih redup. Sebuah pemikiran tiba-tiba melintas di benak Xiao Yan. Dia kemudian menarik lengan kerangka sampai lepas dan menggantikannya dengan rangka lengan Douseng yang dia dapatkan dari reruntuhan kuno. Guru, ekspresi Xiao Yan juga menjadi serius saat dia berteriak. Ya, Yao Chen mengangguk. Dengan matanya yang tajam, dia secara alami menyadari bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik. Segera, dia menelan pil pelebur darah penumbuh tulang, kemudian, tubuh ilusinya dengan cepat menyerbu ke dalam kerangka. Boom! Kerangka bergetar hebat saat roh Yao Chen menyatu. Rongga mata yang kosong perlahan-lahan bersinar. Pada saat yang sama, energi misterius yang menakutkan menyebar. Di bawah energi ini, beberapa daging misterius benar-benar mulai muncul pada kerangka. Guru, bertahanlah. Wajah Xiao Yan menjadi muram saat dia melihat daging yang menggeliat cepat terbentuk di dalam kerangka. Dia menjerit pelan dan api ungu yang melilit kerangka segera membakar dengan ganas. Pembakaran dan pertumbuhan berlanjut selama hampir 10 jam. Struktur kulit daging terbentuk sepenuhnya di bawah pembakaran api. Setelah kelahiran daging, kerangka di panggung batu juga telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah menunggu Yao Lao untuk sepenuhnya menyatu dengan tubuh. Setelah itu, Yao Zunze, yang telah mengejutkan benua saat itu, akan benar-benar mampu bangkit kembali dari pemandian api. Sementara itu, di sebuah aula besar hitam yang sangat besar di dalam pegunungan di wilayah barat dataran tengah. Riak energi yang menakutkan, menyebar samar-samar di dalam aula. Kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari segala arah, kemudian berkumpul menjadi sosok hitam yang berdiri di udara kosong. Selamat datang Tianzun ke-9. Banyak sosok hitam muncul. Seketika, mereka berlutut di langit. Apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Hancurkan Paviliun Bintang Jatuh, tangkap Xiao Yan dan Yao Chen. Hampir 100 teriakan keras yang teratur terdengar bersamaan. Ya, mari kita bergerak. Sosok biru mengangguk sedikit. Seketika, kakinya dengan lembut menginjak tanah. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Ketika sosok biru menghilang, hantu tua Zai Xing mengangkat kepalanya ke arah langit utara. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Xiao Yan, aku ingin melihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Sementara rombongan Hall of Soul telah bergegas menuju Paviliun Bintang Jatuh. Di dalam menara batu Paviliun Bintang Jatuh, Xiao Yan memperhatikan sosok tua, yang memejamkan matanya rapat-rapat saat ditelan oleh api. Langkah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Selama Yao Chen berhasil dan menyatu dengan tubuh ini dengan sempurna, dia akan benar-benar dapat bangkit kembali. Selama waktu menunggu Yao Chen bangkit, Xiao Yan teringat akan 3 tulang rusuk Douseng yang dia dapatkan dari reruntuhan kuno. Meskipun dia telah mendapatkan teknik Dou kelas Tian dari 3 tulang rusuk ini, bukan berarti ini tidak berguna. Menjentikkan jarinya, api 3000 terbakar segera mulai membakar 3 tulang. Setelah 2 hari berlalu, 3 tulang akhirnya menjadi abu dan memunculkan 3 benda seperti gel putih seukuran ibu jari.
Gelombang energi misterius yang mengejutkan diam-diam merembes keluar dari gel. Melihat ini, Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati meletakkan dua partikel seperti gel sumsum tulang doseng ke dalamnya. Sementara yang satu lagi, dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, energi murni yang agung seperti lautan mengaliri tubuh Xiaoyan. Dia buru-buru memasuki mode latihannya dan mulai memurnikan energi agung yang tiba-tiba ini. Penyempurnaan berlanjut selama 3 hari sebelum mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Berdasarkan indranya, dia telah langsung menembus 1 bintang menjadi Dozun bintang 2. Xiaoyan menghembuskan napas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat panggung batu. Yao Chen di tempat itu terus memejamkan matanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan terbangun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memutuskan untuk keluar dari menara batu terlebih dahulu dan membiarkan Yao Chen menyelesaikan penggabungan di sini. Namun, dia baru saja akan keluar. Seluruh menara batu tiba-tiba bergetar hebat. Setelah itu, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit. Paviliun bintang jatuh. Serahkan Xiaoyan dan Yao Chen. Jika tidak, hari ini, aku akan mencuci tempat ini dengan darah. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya menatap ke arah panggung batu dengan pandangan yang tajam. Hall of Soul, apakah mereka akhirnya tiba? Teriakan dingin juga menyebabkan seluruh paviliun bintang jatuh gempar. Semua murid berdiri. Tatapan mereka melihat ke arah formasi besar. Sepertinya, paviliun bintang jatuh akan menghadapi bencana besar. Sementara itu, Feng Zunze dan lainnya langsung berkumpul di sebuah alun-alun di puncak gunung. Ekspresi mereka serius saat melihat ke arah luar formasi. Di sana, hampir 100 sosok berdiri di atas kabut hitam. Mata gelap dan pekat mereka menembus formasi dan melihat kelompok Feng Zunze yang bersembunyi di dalamnya. Hantu tua Zai Xing, hantu tua ini juga datang. Dokter peri kecil melirik dan menemukan wajah yang dikenal di antara banyak sosok. Ada juga Tianzun hitam putih yang kita temui saat itu. Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, "Ketua Paviliun Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar. Selain itu, dari momentum ini, tampaknya mereka tidak hanya di sini untuk menuntut seseorang. Seorang tetua berbicara dengan ekspresi agak ketakutan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Hall of Soul bukanlah semacam asosiasi. Mereka berencana untuk membasahi paviliun bintang jatuh dengan darah. Tidak ada jalan lain kecuali terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Tatapan tajam Feng Zunze beralih ke banyak tetua paviliun bintang jatuh saat dia berkata, "Ketua Paviliun Feng, paviliun bintang jatuh adalah akar kami. Terlepas dari siapapun yang ingin menghancurkannya, kami semua akan bertarung sampai mati melawan mereka." Banyak tetua memiliki ekspresi serius saat mereka berteriak secara bersamaan. "Bagus. Aku, Feng Xian, benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Aku ingin melihat seberapa mendominasi Hall of Soul ini." Feng Zunze berteriak dengan kekuatan besar, menyebabkan moral semua murid paviliun bintang jatuh menjadi kuat. Namun, tepat ketika formasi besar bintang akan hancur oleh serangan hantu tua Zai Xing dan Tianzun hitam putih, dan kelompok Feng Zunze juga bersiap untuk menyerang. Suara tenang Xiaoyan tiba-tiba bergema dan dia juga sudah muncul di langit. "Aku akan berurusan dengan hantu tua Zai Xing. Serahkan salah satu Tianzun hitam putih pada boneka iblis langit. Sedangkan untuk Tianzun lainnya, Dokter Peri Kecil dan Tianhuo Zunze akan bekerja sama untuk menghadapinya." "Kamu sudah keluar. Bagaimana dengan Yao Chen?" Kegembiraan segera muncul di wajah Feng Zunze saat dia melihat Xiaoyan muncul. "Guru masih butuh waktu." Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap penghalang cahaya yang terus bergetar. "Serahkan Tianzun hitam putih padaku. Biarkan kakak Dokter Peri Kecil dan lainnya memblokir ahli Dozun lainnya." Qinglin di sampingnya ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara pelan. Mata Xiaoyan juga beralih pada Qinglin. Yang terakhir tersenyum padanya dan menyilangkan tangannya. "Tuan muda Xiaoyan, kamu bisa tenang. Aku bisa memblokirnya." Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat desakan Qinglin. Akhirnya, dia mengangguk sedikit. Xiaoyan kemudian melambaikan tangannya.
11 boneka muncul di udara. Setelah itu, tatapannya terangkat dan perlahan berkata, "Buka formasi besar, itu akan segera hancur." Feng Zunze juga mengangguk. Segel di tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah penghalang cahaya menghilang, seluruh tempat berangsur-angsur menjadi gelap. Kabut hitam yang menyelimuti langit juga muncul di depan mata semua orang. Hantu tua Zai Xing tersenyum dingin saat dia melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. "Xiao Yan, aku telah mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi. Kali ini, aku akan melihat siapa yang akan dapat menyelamatkanmu." Xiao Yan tanpa ekspresi saat mendengar tawa ganas hantu tua Zai Xing. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan melihat ke arah kabut hitam yang menyebar di langit. "Hantu tua, omong kosongmu benar-benar seperti sebelumnya. Serang saja dan cepat habisi mereka. Kamu sudah gagal beberapa kali. Jika kamu gagal lagi kali ini, kamu seharusnya lebih jelas daripada orang lain tentang apa nasibmu nanti." Tianzun hitam putih di langit melirik hantu tua Zai Xing. Pengingatmu tidak perlu." Mendengar ini, wajah hantu tua Zai Xing tenggelam saat dia berbicara dengan dingin. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Cuci paviliun bintang jatuh dengan darah. Segera, banyak rantai hitam melesat dengan eksplosif ke arah alam bintang dari segala arah sambil memancarkan gelombang suara dentang. Teriakan membunuh yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat. Alam bintang yang awalnya damai dengan cepat berubah menjadi tempat yang dipenuhi aura pembunuh. Sementara hantu tua Zai Xing, dia segera melesat eksplosif ke arah Xiao Yan. Di sisi lain, Tianzun hitam putih saling bertukar pandang dan mengangguk sedikit. Kaki mereka menginjak udara kosong dan memasuki alam bintang. Namun, tepat ketika Tianzun hitam putih berencana memasuki alam bintang dan terlibat dalam pembantaian, seberkas cahaya keemasan segera menyerbu mereka berdua. "Boneka ya, boneka yang bisa melawan Douzun bintang 4 benar-benar langka, serahkan padaku." Tianzun hitam melirik boneka yang menyerbu dengan agresif. "Ya, sepertinya pembantaian hanya bisa dilakukan olehku." Tianzun putih tertawa terbahak-bahak. Namun, tubuhnya baru saja bergerak memutar dari boneka. Sosok Qinglin sudah menghalangi ruang di depannya. "Pak Tua, izinkan aku menjadi lawanmu." Pada saat yang sama, 3 titik hitam perlahan membesar jauh di dalam mata zamrudnya. Riak energi tidak biasa menyebar dengan cepat. Mata bunga ular hijau giok. Tianzun putih juga orang yang sangat berpengalaman. Dia telah merasakan perubahan di mata Qinglin. Sungguh tak terduga, dunia ini benar-benar memiliki mata yang misterius. "Sayangnya, kamu terlalu lemah." Tianzun putih tertawa samar, tubuhnya bergerak dan muncul di depan Qinglin. Kekuatan yang sangat besar dengan cepat berkumpul di tangannya dan meraih ke arah Qinglin. "Itu mungkin belum pasti." Qinglin tertawa, pinggangnya dipelintir dengan lembut dan tubuhnya lolos dari pengekangan tangan Tianzun putih dan dia dengan cepat menarik kembali tubuhnya. Selama Tianzun putih dan Qinglin mulai bertukar pukulan, Xiao Yan dan hantu tua Zai Xing juga bertabrakan langsung dengan keras seperti meteor. Saat ini, Xiao Yan sudah memiliki kualifikasi untuk melawan Douzun bintang 5 secara langsung. Dia tidak perlu lagi berhati-hati terhadap serangan pihak lain seperti di masa lalu. Hanya beberapa saat, tetapi kekuatan bocah ini telah meningkat lagi. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar aku pun tidak akan sebanding dengannya saat kami bertemu lagi. Hati hantu tua Zai Xing terkejut dan geram saat merasakan peningkatan Xiao Yan yang tiba-tiba. Boom, boom, boom. 2 sosok melesat seperti hantu di udara. Setiap kali mereka bersentuhan, suara keras yang mengejutkan akan meletus. Pada saat ini, bagian dalam alam bintang pada dasarnya dipenuhi dengan teriakan pembunuh. Kabut hitam yang sangat dingin menyebar. Banyak murid paviliun bintang jatuh berkumpul bersama. Mereka mungkin bukan tandingan para ahli dari Hall of Soul dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, ketika ratusan atau ribuan dari mereka berkumpul bersama, bahkan para ahli ini tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Feng Zunze, dokter peri kecil, dan lainnya juga telah bergabung dalam pertempuran saat ini. Cukup banyak ahli yang bergabung dalam serangan Hall of Soul ini. Hampir semuanya adalah karakter yang kuat dan kejam. Oleh karena itu, bahkan kelompok Feng Zunze juga harus mengerahkan seluruh upaya mereka saat ini. Boom!
Dua sosok manusia yang diselimuti oleh gugusan douqi yang besar dan perkasa bertabrakan dengan keras di langit. Sungguh menyenangkan. Xiao Yan tertawa saat bertabrakan keras dengan hantu tua Zai Xing. Kekuatan yang kuat dan dahsyat mengguncang Xiao Yan hingga dia mundur. Dibandingkan dengan tawa keras Xiao Yan, ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi semakin suram. Dia adalah seorang Tianzun, namun tidak mampu menghabisi generasi muda bahkan setelah sekian lama. Ekspresi ganas di wajahnya menjadi semakin lebar saat douqi yang besar menyembur keluar dari tubuhnya sebelum menggumpal menjadi pedang hantu hitam gelap. Pedang penghancur bintang. Segera, pedang 30 meter menebas ke bawah dan membelah ruang. Itu berubah menjadi petir yang melesat dengan dahsyat ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan sedikit beriak di hadapan cahaya tajam bilah pedang yang menakutkan. Langkah kakinya yang lambat juga terhenti sejenak. Cahaya keemasan gelap di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin pekat. Kemudian, tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya sambil berteriak. Menciptakan tapak surgawi agung. Boom! Tapak tangan Xiao Yan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh. Bola cahaya hitam gelap dengan cepat menyebar dari telapak tangannya, kemudian bertabrakan keras dengan cahaya bilah tajam. Boom! Dua teknik kuat bertabrakan. Cahaya bilah pedang tampaknya telah memasuki lubang hitam yang tak berdasar. Itu menelannya sampai menghilang. Hilangnya cahaya bilah hitam juga menyebabkan hantu tua Zai Xing tertegun. Dia tiba-tiba pulih dan berseru. Menciptakan tapak surgawi agung. Teknik Dou kelas Tian. Bagaimana kamu mendapatkannya? Ekspresi Zai Xing menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar. Tubuhnya buru-buru mundur. Kamu ingin melarikan diri. Xiao Yan hanya tertawa dingin. Tangannya tiba-tiba bergetar dan laju perluasan bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang tak tertandingi melonjak keluar dari dalam bola cahaya hitam gelap. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan hantu tua Zai Xing segera melambat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya. Tianzun ke-9, tolong selamatkan aku. Hantu tua Zai Xing, yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya, akhirnya membuka mulutnya dan berteriak. Segera, kecepatan penyebaran bola cahaya hitam akhirnya melambat setelah teriakan hantu tua Zai Xing. Pada saat yang sama, garis retakan dengan cepat terbentuk di ruang di belakang hantu tua Zai Xing. Sosok biru perlahan berjalan keluar dan melirik sejenak Xiao Yan. Kemudian, dia mengayunkan lengan bajunya. Tetesan air hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dan berputar cepat di depan hantu tua Zai Xing. Pada saat yang sama, tangannya meraih bahu hantu tua Zai Xing dan menariknya kembali dengan cara seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan. Douqi di dalam tubuhnya dicurahkan dengan gila-gilaan dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam juga meningkat. Dalam sekejap mata, itu telah bertabrakan dengan tirai hujan. Boom! Tirai hujan segera runtuh. Tetesannya, sepenuhnya ditelan ke dalam bola cahaya hitam. Pada saat yang sama, kecepatan bola cahaya hitam meningkat lagi, dengan cepat mencapai hantu tua Zai Xing yang ketakutan. Dia segera mengeluarkan teriakan menyedihkan saat kedua kakinya terhisap oleh bola cahaya hitam. Sosok biru juga mendengus dingin. Dia mengabaikan teriakan menyedihkan hantu tua Zai Xing saat dia meraih bahunya. Kemudian meningkatkan kecepatannya untuk mundur. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan hantu tua itu. Xiao Yan tertawa dingin ketika dia melihat kecepatan sosok biru. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kecepatan bola cahaya hitam juga meningkat hingga batasnya, mengejar hantu tua Zai Xing. Akhirnya, bola cahaya hitam mengenai bagian dada hantu tua Zai Xing. Darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya mengerut seperti pohon yang layu. Kekuatan hidupnya telah sepenuhnya lenyap dalam sekejap mata. Bola cahaya hitam juga perlahan menghilang karena sudah mencapai batasnya. Sosok biru akhirnya berhenti saat hantu tua Zai Xing telah kehilangan kekuatan hidupnya. Kemudian, matanya berhenti pada Xiao Yan. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Aku sedikit penasaran mengapa kamu mampu mencapai level Douzun di usia seperti ini. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao yang telah lama terbuang, dapat digunakan lagi? Garis keturunan yang terbuang. Xiao Yan sedikit mengernyit dan merasakan keraguan di dalam hatinya. Dari arti kata-kata orang tua ini, sepertinya klan Xiao memiliki sejarah yang tidak disadarinya sejak lama.
Tidak apa-apa jika kamu ragu. Seseorang akan menjelaskannya kepadamu begitu kamu mencapai Hall of Soul. Tianzun ke-9 tertawa samar. Dia sejenak melirik hantu tua Zai Xing, yang hanya memiliki area di atas dadanya yang tersisa. Energi biru yang kaya menyebar dari telapak tangannya dan melilit sisa tubuh hantu tua. Zai Xing sebelum berubah menjadi kristal es biru. Dengan jentikan tangannya, kristal es itu hancur berkeping-keping. Meskipun hantu tua Zai Xing telah gagal dalam sejumlah misi dan harus dihukum. Bukan kamu yang harus menghukumnya. Karena itu, kamu harus bertanggung jawab atas kematiannya. Xiao Yan tertawa dingin. Dou Qi dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya. Api surgawi juga mulai menggumpal di depannya. Pada saat yang sama, sepasang sayap tulang juga mengepak di punggungnya dan dia mundur secara eksplosif. Tianzun ke-9 perlahan menggelengkan kepalanya. Ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Ketika dia muncul, dia sudah berada di depan Xiao Yan. Aku telah mengatakan bahwa ini tidak berguna. Wajah Tianzun ke-9 masih acuh tak acuh. Tangan kanannya melambai. Energi air yang meresap ke langit akhirnya berkumpul dan bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbang tanpa peringatan. Ekspresi Xiao Yan dengan cepat menjadi serius. Api ungu coklat dengan cepat berkumpul di tangan kanannya dan berubah menjadi naga api dan bertabrakan keras dengan tangan Tianzun ke-9. Boom! Sosok Xiao Yan yang menyedihkan terhuyung dan terbang keluar. Akhirnya, menghantam dinding gunung dengan keras. Xiao Yan mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Mungkin saja dia bisa melawan saat menghadapi hantu tua Zai Xing. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas di tangan Tianzun ke-9 yang memiliki kekuatan Douzun bintang 8. Pergi dengan diri yang terhormat ini. Tianzun ke-9 di langit melirik Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di hadapannya. Telapak tangannya perlahan terulur dan meraih bahu Xiao Yan. Xiao Yan menatap tajam ke arah Tianzun ke-9. Kekejaman melintas di matanya. Namun, tepat ketika dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang, sebuah tangan menjulur dari belakangnya dan dengan tenang meraih tangan Tianzun ke-9. Pada saat yang sama, suara samar tua juga terdengar pelan. Kamu, Tianzun ke-9, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawanya pergi.